Istri saya meminta untuk membuat satu lagi bedengan yang tinggi dan hangat. Di video sebelumnya tentang bedengan inovatif kami, ada beberapa komentar kritis bahwa bedengan dari XPS yang diperkuat itu mahal dan sangat sulit untuk dibuat. Sebaliknya, menurut saya, bedengan itu murah dan mudah dibuat. Oleh karena itu, untuk membandingkan biaya dan tingkat kesulitannya, saya memutuskan untuk membuat bedengan baru dengan cara yang lebih klasik. Karena saya selalu berusaha melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati dan penuh pertimbangan. Maka bisa saya katakan sebelumnya bahwa hasilnya memang seperti itu. Membuat bedengan dengan pinggiran kayu yang kemungkinan besar akan bertahan lebih dari 50 tahun, bukan hanya 58 tahun seperti bedengan kayu biasa. Karena saya menerapkan prinsip inovatif berupa pinggiran yang berventilasi, yang meningkatkan umur pakai kayu berkali-kali lipat. Saya ingatkan, umur bedengan dari XPS yang diperkuat juga lebih dari 50 tahun. Bedengan tinggi dengan pinggiran kayu, sekilas terlihat sederhana. Tapi saat proses pembuatannya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Saya akan membagikan hal-hal tersebut kepada Anda, sehingga Anda bisa melakukannya lebih cepat dan lebih baik daripada saya. Saya juga akan menceritakan kesalahan-kesalahan yang sebaiknya tidak dilakukan. Dan setelah menonton video ini, Anda bisa memilih sendiri apakah akan menggunakan kayu atau XPS. Terima kasih sudah menonton. Daripada bersama Anda, важную информацию. Поэтому обо всем по порядку. Всем привет. Все, как обычно. saya tidak bisa melakukan apa-apa dengan Anda. Hanya bisa melakukan apa yang saya bisa. Hanya itu yang bisa saya lakukan. Saya tidak bisa berbuat lebih banyak pada diri saya sendiri. Saya bisa lebih banyak bersama Anda. Saya tidak bisa berbuat apa-apa pada diri saya sendiri. Saya bisa berbuat lebih banyak. Saya bisa melakukan sesuatu. Saya bisa melakukan sesuatu bersama Anda. S. Saya tidak bisa melakukan lebih banyak pada diri saya sendiri daripada yang bisa saya lakukan bersama Anda. Saya bisa melakukan lebih banyak daripada yang seharusnya saya lakukan. Saya mundur sedikit untuk membuat jalan di antara bedengan lama dan baru. Lalu, saya menancapkan yang pertama. Saya berusaha menancapkannya secara vertikal. Dan, pada dasarnya, saya berhasil melakukannya. Papan saya letakkan sedikit menjorok melewati tiang pertama. Tonjolan ini saya buat tidak kurang dari ketebalan papan yang digunakan. Dengan mengacu pada tali dan panjang papan, saya menancapkan patok kedua. Pada patok ini, papan akan disambung memanjang, jadi saya berusaha menancapkannya seakurat mungkin. 1 cm ke kanan, 1 cm ke kiri, itu sudah merupakan kesalahan yang besar. Alat ukur sederhana sangat membantu untuk mengontrol ketegakan yang tepat. Di titik ini, saya cepat menyadari bahwa akan lebih mudah jika saya mengebor lubang sebelum patok-patoknya dipasang. Mengeluarkannya sudah bukan pilihan, jadi saya mengebor langsung di tempatnya. Langkah awal sudah dibuat, dan papan pertama sudah dipasang dengan 2 skrup. Akan berlanjut. Saya sudah mengebor lubang tambahan agar papan bisa disambung memanjang. Saya menggunakan papan yang panjangnya tepat 4 meter. Sedangkan bedengan baru sesuai permintaan istri harus memiliki panjang minimal 5 meter. Jadi, dari papan 4 meter berikutnya, saya memotong 2 bagian yang lebarnya sama dengan lebar bedengan yang akan dibuat, yaitu sedikit kurang dari 1 meter. Sisa papan saya potong menjadi 2 dan mendapatkan 2 bagian dengan panjang sedikit lebih dari 1 meter. Untuk memasang patok berikutnya, saya memutuskan untuk tidak terburu-buru dan melakukan penandaan awal serta pengeboran lubang terlebih dahulu. Di antara papan-papan tersebut, saya merencanakan adanya celah kecil. Saya membuat patok sebagai cetakan. Dengan bantuan cetakan ini, pekerjaan menjadi jauh lebih cepat. Patok sudut, silakan. Patok. Untuk menyambung papan secara memanjang juga bukan masalah, meskipun saya sempat membuat kesalahan dengan lubang-lubang yang berlebihan. Selanjutnya, saya akan memperbaikinya. Saya memasang tiang penyangga ketiga. Jaraknya dari tiang pertama bukan asal-asalan, tapi memang diatur agar papan pendek dan panjang bisa disambung di atas penyangga itu. Agar tidak terlalu repot menyesuaikan tinggi patok secara presisi, saya memutuskan untuk tidak memukulnya sampai benar-benar setinggi yang dibutuhkan. Saya pikir, cara ini akan membuat pekerjaan selanjutnya jadi lebih mudah. Saya tidak perlu memotong bagian atas yang berlebih, atau sebaliknya, mengeluh karena patoknya terlalu dalam. Setelah dipasang, ternyata tingginya kurang. Permukaan tanah yang tidak rapat di lahan juga bisa memberikan pengaruh yang tidak terduga. Jadi, saya mulai bukan dari papan bawah, tapi justru dari papan atas. Setelah itu, saya memasang papan tengah yang disambung.
dan baru kemudian papan bawah. Sekarang menjadi jelas seberapa jauh seluruh sisi bisa diturunkan. Tapi sebelumnya, saya harus melepas semua papan dari pasak tengah dan sementara mencopot deretan tengah. Karena deretan itu memang sudah terlepas. Jadi, dengan papan-papan yang langsung terpasang ke 3 pasak, koreksi seperti itu mungkin tidak akan berhasil. Setelah melakukan koreksi, saya memukul pasak hingga mencapai tinggi yang diinginkan dan akhirnya mengencangkannya dengan sekrup. Sekarang menjadi jelas di mana tepatnya saya harus memasang pasak terakhir dari sisi pertama bedengan tinggi ini. Saya memutuskan untuk tidak lagi repot-repot memancang tiang ujung dengan sangat presisi. Saya biarkan papan sedikit menonjol. Lebih cepat jika nanti dipotong sesuai tempatnya saja. Menyambung papan secara berselang-seling, bukan semuanya di satu sudut, akan meningkatkan kekuatan sisi bedeng. Dan tampilan estetikanya juga seharusnya tidak akan terganggu. Begitulah aku menyemangati diriku sendiri saat harus mengukur jarak antara patok dengan tepat. Lalu aku mengukur jarak antara dua tiang tempat papan-papan itu disambungkan. Dan membaginya menjadi 3 bagian. Lalu aku menandai dan memasang 2 tiang penyangga lagi. Dengan demikian, seperti yang sudah direncanakan, untuk satu sisi bedeng yang panjangnya sedikit lebih dari 5 meter, aku menggunakan 6 patok. Untuk papan berikutnya, aku mempersiapkan diri dengan lebih baik. Melalui pengalaman, aku sudah mengetahui bahwa diperlukan pasak dengan 4 pilihan lubang. Ada patok sudut, patok tengah biasa, patok tengah tempat papan baris tengah disambungkan, dan patok tengah tempat papan baris atas dan bawah disambungkan. Saya akan sedikit bercerita tentang bahan yang saya putuskan untuk digunakan. Saya mendapatkan planken dari kayu larch kualitas AB, yaitu dengan mata kayu yang seharusnya tidak mudah lepas. Saya tidak menemukan papan larch yang lebih panjang dari 4 meter di pasaran. Jadi, saya membeli 9 buah. Untuk tiang penyangga, saya membeli 12 meter sudut baja hot rolled dengan ukuran 40 x 40 mm dan tebal 4 mm. Di toko, besi sudut tersebut dipotong menjadi 2 meter sehingga bisa muat dengan baik di mobil pribadi. Papan-papan tidak muat, jadi saya harus membayar ekstra untuk pengiriman. Pemotongan besi sudutnya gratis, jadi saya tidak mau keterlaluan. Dan di tempat, saya memotong bagian 2 meter itu menjadi 1 meter. Ngomong-ngomong, ketika saya menemukan mata gergaji besi bimetal untuk gergaji tangan, saya kembali percaya pada alat yang hampir terlupakan ini. Memotongnya jauh lebih cepat daripada yang biasa. Pilihan ini bisa dicatat bagi yang belum terbiasa menggunakan gerinda, yaitu gerinda sudut, atau yang masih takut menggunakannya. Ayah saya sering mengingat sebuah cerita. Bagaimana rekan kerja ayah saya di SKB, juga seorang insinyur perancang, entah itu pada masa akhir Uni Soviet atau sudah di tahun 90-an, menemukan tiang penyangga saluran listrik tegangan tinggi yang roboh, yang model menara seperti itu. Dan dalam beberapa hari, dia memotongnya dengan gergaji tangan dan membawanya pulang. Besi siku yang didapat dengan cara seperti itu membantunya cukup maju dalam pembangunan. Жизни. 1 lapis. Ini bukan pengecatan, jadi saya mengecat tiangnya sekali lagi. Istri saya menginginkan warna yang lebih zaitun lagi. Jadi, dia mengecat papan-papan itu lagi. Kalau memang harus, ya harus. Saya tidak punya siku besar, jadi untuk membuat sudut siku-siku, saya menggunakan ubin besar yang kebetulan ada. Patok harus dipasang dengan benar sejak awal. Memindahkan, misalnya 1 cm ke kanan atau kiri, tidak akan berhasil. Patok itu tidak akan berdiri kokoh lagi. Setelah papan pertama selesai, menjadi sangat mudah untuk menentukan kedalaman pemasangan tiang. Itu sangat nyaman. Dulu, di gudang ada sedikit persediaan papan 6 meter yang dikeringkan secara alami. Saya ambil jumlah yang dibutuhkan, saya serut, dan langsung bisa bikin. Dan itu nyaman, juga menguntungkan dari segi biaya. Tapi persediaan habis. Jadi, saya harus membeli papan yang sudah jadi. Saya rasa, banyak dari kita yang harus membeli bahan jadi. Tidak selalu mudah untuk memiliki persediaan tetap. Dan tidak semua orang punya peralatan untuk mengolahnya. Planken berbeda dari papan serut biasa karena tidak memiliki sudut tajam. Tidak ada alur maupun lidah pada papan tersebut. Ada yang lurus dan ada yang miring. Saya dapat yang miring, mungkin karena saya dan Yasha memang agak miring. Saya tidak menarik tali saat membuat sisi kedua, karena sudah ada patokan yang bisa dijadikan acuan. Sejauh ini semuanya berjalan cukup baik, dan saya puas dengan diri saya sendiri.
Saya tidak menggunakan pipa profil persegi las untuk penyangga karena saya menganggapnya jauh lebih rentan terhadap korosi dibandingkan dengan besi siku. Pipa seperti itu memiliki sambungan las di sepanjang seluruh panjangnya. Memang tidak terlalu terlihat, tapi tetap ada. Bagian yang dilas akan berkarat jauh lebih cepat dan hampir tidak mungkin melindungi bagian dalam tiang dari pipa profil. Untuk rangka cocok, tapi untuk ditancapkan ke tanah, menurut saya besi siku lebih baik. Awalnya saya berpikir untuk menggunakan papan dek dengan ketebalan 27 mm. Tapi planken 20 mm ternyata jauh lebih murah. Lebarnya 12 cm. Planken dari kayu larch lebih kuat daripada planken dari kayu pinus. Biasanya digunakan untuk pelapis fasad bangunan. Ini semacam varian siding yang lebih mahal. Pilihan yang paling indah didapatkan jika pemasangan dilakukan dengan cara tersembunyi, yaitu ketika pengencang tidak terlihat. Bangunan mulai terlihat seolah-olah terbuat dari satu bagian utuh. Untuk pemasangan tersembunyi digunakan plat logam khusus. Dalam kasus saya, pemasangan tersembunyi bahkan lebih mudah. Hanya butuh sekrup. Saya menggunakan sekrup dengan panjang 20 mm dan diameter 3,5 mm. Semakin besar diameternya, semakin kuat daya tahannya. Semua informasi tentang planken saya temukan di internet setelah saya membelinya. Saat membeli, bagi saya itu hanya papan biasa saja. Kenapa memilih kayu larch bukan pinus? Bahan kayu dari larch harganya 2 kali lipat lebih mahal dibandingkan yang dari pinus. Namun, ketika ditanam di dalam tanah, kayu larch bisa bertahan 2 kali lebih lama. Bahkan, jika hanya satu sisi yang bersentuhan langsung dengan tanah, saya rasa itu kurang lebih sama. Sebelum saya membahas masalah ini, saya pikir kayu larch bisa bertahan bukan hanya 2 kali lipat, tapi jauh lebih lama. Namun ternyata, itu hanya berlaku jika kayu tersebut berada di dalam air. Sekilas, sepertinya tidak ada penghematan. Harganya 2 kali lebih mahal dan hanya bertahan 2 kali lebih lama. Tapi penghematan pada pekerjaan jelas ada. Bedeng tinggi dari kayu pinus harus dibuat 2 kali. Artinya, harus dibuat lalu dibuat ulang. Sedangkan dari kayu larch cukup sekali saja. Dan tenaga kita juga bernilai uang. Begitulah aku menenangkan diri, sambil mengingat berapa banyak yang sudah aku keluarkan untuk 9 papan planken. Sudah jelas bahwa bedeng seperti ini lebih mahal daripada bedeng dari Canoplex. Tapi kadang-kadang kita perlu mengganti arah kreativitas. Sekarang saya memutar otak. Bagaimana caranya agar umur bedeng seperti ini bisa mendekati umur bedeng dari XPS, yaitu sampai 50 tahun. Tentu saja, saya mengandalkan pengawet kayu. Namun, kontak terus-menerus dengan tanah juga merupakan ujian yang sangat berat baginya. Melindungi papan dari dalam dengan sesuatu seperti aspal gulung bukanlah pilihan terbaik. Di tempat kontak akan selalu ada kelembapan yang tidak pernah kering. Lanjutkan. Awal musim panas di daerah kami sangat sering hujan. Saat badai petir, angin kencang bertiup sangat kencang. Badai petir tidak berlalu begitu saja. Saya punya ide. Saya akan menggunakan lembaran profil bekas dari gerbang yang telah diubah menjadi gerbang dari XPS dan pengikat sederhana. Saya memotong lembaran menjadi strip yang sedikit lebih kecil dari tinggi sisi-sisinya. Beginilah tampilannya nanti. Logam hampir tidak bersentuhan dengan papan. Ada celah yang cukup besar yang seharusnya dapat berventilasi dengan baik. Untuk membuat celah yang sama, saya memasang mur dengan sekrup ke papan. Sebenarnya bisa saja tanpa mur. Mur hanya membantu agar jarak antar papan cepat dan rata. Bagian sekrup yang menonjol, tempat profil akan bertumpu, mur harganya sangat murah, jadi tidak masalah. Saya memasang lembaran di titik sedikit di bawah dan sedikit di atas penyangga improvisasi. Semuanya cukup kokoh. Saya yakin ada juga cara sederhana lain untuk membuat celah seperti ini. Saya terpikir cara seperti ini. Dari papan bawah ke tanah, saya juga meninggalkan sedikit celah. Seperti sudah merasa bahwa pasti akan menemukan sesuatu. Jadi, papan-papan itu tidak lagi berada dalam kondisi seperti kayu yang tertanam, melainkan dalam kondisi yang setara dengan papan pagar. Dan pagar dari kayu larch Siberia yang sudah diolah dengan antiseptik kuat dan dicat dengan cat impor, seharusnya bisa bertahan 50 tahun dengan mudah. Saya membuat lembaran template dan pekerjaan mengebor lubang jadi sangat cepat. Setelah berlatih, saya menunjukkan algoritma pemasangan yang optimal. Saya menempatkan lembaran yang sudah disesuaikan lebarnya di antara tiang penyangga sisi bedeng, lalu membuat tanda melalui lubang. Saya melepas lembaran.
Di bagian atas, saya memasang penyangga sedikit di atas tanda. Dan di bagian bawah, saya memasang sedikit di bawah tanda. Saat sedang mengedit video ini, saya sadar mungkin seharusnya saya melakukannya. Hal yang sama juga berlaku untuk barisan papan tengah. Dengan begitu, beban tidak akan diteruskan ke sana. Jika Anda ingin menirunya, sebaiknya pasang ke barisan tengah. Di bedengan aborjurin paling awal yang sudah saya bongkar, saya menggunakan potongan sisa lembaran metal berprofil yang ditekuk sebagai pengikat ke tiang-tiangnya. Saya sendiri sudah membuktikan bahwa lembaran metal berprofil galvanis ini sangat baik saat bersentuhan dengan tanah. Selain itu, bahan ini juga sangat baik dalam mencegah penguapan air melalui sisi-sisinya, sama seperti XPS. Bedeng itu bukan sesuatu yang rumit. Mudah untuk ditandai dengan tali, ubin, dan waterpass biasa. Saya memutuskan untuk menutupi celah antara papan dan logam dengan sesuatu. Saya pergi ke toko bahan bangunan besar, berjalan-jalan sebentar di sana. Dan saya membeli siku 50 x 50 mm. Semuanya juga terbuat dari lembaran metal berprofil yang sama. Panjang siku seperti itu adalah 1,25 meter, dan saya membutuhkan 10 buah. Seperti biasa, saya menggunakan siku pertama sebagai pola, lalu mengebor jumlah lubang yang diperlukan. Kepala sekrup yang dipasang dengan jarak yang sama satu sama lain terlihat lebih rapi daripada yang dipasang asal-asalan. Lama-kelamaan saya sadar bahwa saya tidak punya tujuan pasti untuk membuktikan kepada semua orang keunggulan bedengan dari XPS yang diperkuat dibandingkan jenis bedengan lainnya. Saya benar-benar merasa lega karena uang yang dikeluarkan tidak sia-sia. Saya menggunakan XPS, seperti kata orang, bukan karena hidup kebanyakan dari kita serba enak, tapi demi penghematan. Kalau masa pakainya sama, tetap saja tidak ada biaya produksi. Pasti ada orang-orang yang tidak terlalu merasa terbebani untuk memakai kayu alami, yang tidak terlalu berhemat dalam segala hal seperti saya yang berusaha menghemat. Ini adalah pilihan bedengan yang bagus untuk orang-orang yang tidak terlalu pelit. Mungkin juga ada cukup banyak orang seperti itu di antara para pelanggan saluran lagu Yasha Kosyak. Dulu, mereka hanya menonton dan menertawakan, sambil berkata bahwa orang miskin itu penuh akal. Tapi sekarang, mereka juga bisa mendapatkan sesuatu untuk diri mereka sendiri. Ternyata, siku-siku ini membuat bedengan seperti ini tampak lebih rapi. Sekarang, celah antara logam dan papan sudah tidak terlihat lagi. Karena tepi dari lembaran logam bergelombang dibuat sedikit lebih rendah daripada tepi kayu, maka sudut-sudut itu sama sekali tidak mengurangi ventilasi. Pinggiran bedengan tinggi yang kokoh dan tahan lama sudah siap. Agar bedengan ini menjadi bedengan tinggi dan hangat, masih perlu melakukan beberapa langkah lagi. Di dekat rumah, ada sesuatu senilai $1.000 yang sedang menunggu saatnya. Saya tidak takut untuk mengatakan, ini benar-benar harta karun. Para pekebun yang tidak bisa mengalahkan panggilan genetik dari leluhur pagan mereka, ranting yang dihasilkan dari pemangkasan pohon dan semak dibakar. Selain itu, daun dan rumput yang bermanfaat juga dibakar. Musim gugur lalu, kami tidak memperburuk kondisi lingkungan di desa dengan api unggun yang menghasilkan asap menyengat. Sangat sulit untuk melepaskan diri dari keinginan membakar sesuatu. Banyak warga desa kami yang membakar. Saya dan istri saya sudah lama berusaha memperbaiki diri. Karena itu, kami mencacah ranting dengan mesin pencacah taman. Menurut saya, sisa-sisa masa lalu pagan harus dan bisa dilawan. Kultus api dan asap itu baik, tapi segala sesuatu harus ada batasnya. Tapi sekarang, kita punya keuntungan besar berupa bahan organik kasar yang sangat berguna. Bahan organik kasar saya taburkan di dasar bedengan. Karena sisi bedengan cukup tinggi, saya memutuskan untuk tidak mengangkatnya. Lapisan tanam berumput yang sudah dicacah ini sudah dibiarkan sejak musim gugur lalu. Dan di dalamnya sudah mulai terjadi proses pengomposan. Jika Anda belum memiliki komponen gratis yang sangat berguna dari cabang yang sudah digiling, Anda bisa menggantinya dengan limbah kayu yang tidak terpakai, misalnya papan kayu bekas. Lapisan organik kasar saya taburi dengan lapisan humus murni, yang sebelumnya saya ambil dari dasar komposter. Bakteri anaerob yang hidup di humus akan menembus ke dalam material kayu, berkembang biak di dalamnya, dan menghangatkan bedengan dengan panas dari aktivitas hidup mereka. Semua saya siram dengan saksama. Kami, orang Belarus, keturunan leluhur pagan, meskipun telah lama memeluk agama Kristen, tetap menjaga hubungan tak terlihat dan tak terputus dengan kekuatan alam. Itulah yang saya pikirkan ketika saya menyiram dengan sangat banyak. Tampaknya malah memicu badai besar. Alam sepertinya memang sedang marah kepada kami karena sesuatu. Karena dari langit juga turun hujan es yang cukup besar. Inilah kenyataan dari wilayah pertanian yang berisiko tinggi. Kita tidak bisa melawan hal seperti itu. Kenikmatan hanya bisa kita impikan. Bedengan tinggi yang hangat jelas meningkatkan peluang untuk mendapatkan hasil panen yang baik, termasuk juga di iklim Belarusia kita. Iklim Belarusia hanya terlihat menguntungkan untuk pertanian pada pandangan pertama. Sebenarnya, kita berada di zona pertanian yang sangat berisiko. Tahun ini terjadi embun beku yang datang terlambat.
Jadi, kita pasti tidak akan bisa menikmati ceri sendiri dengan puas. Bukan Herson dan bukan Krasnodar, namun Subtito. Masa yang sudah disiram dengan baik, dengan rajin saya padatkan. Subtitle dibuat oleh Dima Torzok. Kemudian isi komposter digunakan. Di dalamnya kami mengomposkan rumput yang dipotong, daun yang gugur, dan ranting-ranting kecil. Biomasa seperti itu kami sebut sebagai bahan organik menenah. Proses pengomposan di dalamnya sudah dimulai, tetapi masih cukup baru. Kalau saja saya tidak terburu-buru dan belum memasang papan kecil terakhir, gerobak bisa didorong ke bedengan. Tapi saya terburu-buru. Sekarang saya harus bekerja dengan tangan. Bedengan tinggi sangat membantu saat musim hujan. Hasil panen di dalamnya tidak akan tergenang air. Kami menutupi bedengan dengan mulsa dari rumput yang dipotong. Jadi, jika terjadi kekeringan, bedengan ini hampir tidak perlu disiram. Saya kembali menyiram semuanya dengan hati-hati. Lalu, menaburkan lagi lapisan humus murni yang sudah saya kumpulkan sebelumnya. Akhirnya saya sampai pada lapisan organik halus. Inilah dia, hampir seperti humus. Di dalamnya banyak sekali cacing tanah. Sekarang mereka akan bekerja tanpa lelah di bedengan baru. Di bedengan tinggi kami, tanahnya selalu tetap gembur dan tidak perlu dicangkul lagi. Seperti yang sudah Anda pahami, pembuatan bedengan tinggi adalah dengan memindahkan isi komposter ke dalamnya setelah bahan organik kasar, tetapi urutannya dibalik. Ngomong-ngomong, kotak kompos inovatif yang terbuat dari XPS yang diperkuat ini sudah berumur tepat 2 tahun. Inilah siapa yang saya temui di dalamnya. Kamera tikus tidak menggigit lubang di dalamnya, karena bahan ini terlalu keras untuk tikus. Mereka masuk dari atas, mengambil sebagian isinya, dan tikus itu sudah tidak bisa melompat keluar lagi. Kami, orang Belarus, adalah orang yang baik. Kami mendukung perdamaian. Pergilah saudara mamalia kecil kami. Untuk percobaan ini, saya tidak membuat lubang ventilasi di dalam kotak. XPS benar-benar tidak tembus air, sehingga isinya tidak bisa mengering, seperti yang sering terjadi pada kotak kompos kayu karena adanya celah. Isinya mengering dan berhenti terurai. Di sini, hal itu tidak terjadi. Saya menemukan banyak cacing tanah. Lalu saya juga menemukan larva kumbang badak yang sangat besar. Jangan disamakan dengan larva kumbang Mei, karena yang ini jauh lebih besar. Mereka bermanfaat karena tidak memakan tanaman hidup. Kotak kompos ini benar-benar terbukti bermanfaat dan akan bertahan lebih dari 50 tahun. Juga cukup memperindah halaman. Untuk memastikan kekuatan ekstra, saya memutuskan untuk berjaga-jaga dan menghubungkan sisi-sisinya dengan batang ulir galvanis. Dengan begitu, sisi-sisinya pasti tidak akan mengembang. Saya mengebor lubang di tempat tiang-tiang berada, mengebor langsung melalui siku-siku. Lebar bedengnya 98 cm dan batang ulir sepanjang 1 meter dengan diameter 10. Bahkan tidak perlu dipotong dengan gerinda. Bedeng ini tidak perlu dicangkul, jadi batang ulirnya tidak akan mengganggu. Menurut saya, jika tidak terlalu mementingkan penampilan, ini lebih kuat daripada sekrup yang dipasang dari dalam. Misalnya, gunakan baut furnitur tembus biasa. Baut ini memiliki kepala bulat besar dan papan akan terpasang sangat kuat ke besi. Jika keindahan bukan yang utama, lebih baik gunakan baut. Waktu yang akan membuktikan. Saya menaburkan bahan organik kecil dengan humus yang sudah dicampur dengan tanah biasa. Lapisan terakhir saya taburkan hanya tanah. Lalu saya izinkan istri saya untuk menanam bibit. Kami sudah punya bedengan tinggi untuk tanaman utama.
Bedengan ini khusus untuk stroberi kebun. Untuk biaya produksinya, besi siku untuk penyangga yang kokoh menghabiskan 96 rubel Belarusia. Itu setara dengan $32 atau 2.560 rubel Rusia pada saat video ini dirilis. Papan plengyen seharga 203 rubel kami, atau $68 atau 5.400 Rusia. Sudut dekoratif untuk pinggiran seharga 60 rubel Belarusia, $20 Amerika, 1.600 rubel Rusia. Antiseptik plus cap seharga $10 atau 800 rubel. Ini adalah pos pengeluaran termurah. Semua pengikat logam seharga $15 atau 1.200 rubel. Terpakai 2,5 lembaran metal bergelombang 2 meter. Saya punya yang lama, jadi tidak perlu beli. Bagi yang tidak punya, itu sekitar $40 lagi atau 3.200 rubel. Jadi, dari bahan yang benar-benar baru, bedeng ini menghabiskan biaya $185 atau hampir 15.000 rubel. Untuk membuktikan keunggulan bedeng dari XPS, saya harus mengeluarkan biaya yang sangat besar ini. Sekarang, sebanyak inilah stroberi yang harus ditanam istri saya agar modalnya kembali. Semua video tentang bedeng XPS kami saya letakkan di bawah video ini. Silakan cek dan buktikan sendiri. Berapa kali lipat lebih murah jika menggunakan XPS yang diperkuat. Tapi kalau bicara serius, tentu saja bedeng seperti ini juga layak untuk dibuat. Hanya saja, untuk itu kita harus sedikit lebih kaya dari kita sekarang. Jika $185 dibagi selama 50 tahun, maka bedeng seperti ini hanya menghabiskan $3,7 per tahun, yaitu sekitar 300 rubel. Jangan lupa tekan tombol suka. Jangan lupa subscribe ke channel Lagu Yesya Kosyak, ikuti juga grup VK dan Zen. Semua link ada di bawah video. Tekan juga tombol lonceng, supaya saya bisa selalu memberitahu kalian. Ya, semoga perdamaian tercipta di seluruh dunia. Terima kasih.